Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jasmine Putri. Saya dari kelas IF 23F. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam pengembangan aplikasi mobile dengan menggunakan Ionic Framework. Yang pertama, kita membutuhkan download dulu gitu ya. Kalian bisa memilih antara macOS, Linux ataupun Windows. Di sini saya menggunakan Windows. Lalu pilih saya memilih yang 64-bit. Sebelumnya saya sudah pernah mendownload Git. Lalu yang kedua ada Node.js. Kalian download di sini. Dan pilih yang versi terbaru. Lalu pilih install. Lalu selanjutnya mendownload Android Studio. Kalian bisa pilih di sini download Android Studio. Lalu selanjutnya kalian membutuhkan Visual Studio Code atau Sublime Text. Visual Studio Code atau Sublime Text untuk mengetik kode-kodenya. Oke, kalian jika sudah mendownload lalu menginstalnya, bisa kalian klik cari di CMD. Kalian cek di CMD. Misalnya saya ingin memeriksa Node.js ya. Oke, itu sudah versi terbaru. Lalu yang kedua, kita klik npm ini tuh seperti repositori dari si Node.js nya. Lalu kita cek Ionicnya apakah sudah ada. Oke, bisa ditunggu. Nah, ini sudah ada ya Ionicnya. Oke, langkah selanjutnya bagaimana kita memulai dari project si Ionic ini. Kita cari dulu namanya. Nah, klik aja. Lalu pilih yang ini, kita salin. Ini tuh untuk apa sih? npm ini tuh untuk apa? Jadi ketika kita memakai Ionic Framework itu, kita membutuhkan Node.js juga kan. Nah, npm ini tuh kan dari Node.js, kita membutuhkan repositori dari sisi Node.js nya. Kita salin, lalu kita masukkan di CMD tadi. Oke. Bisa ditunggu. Nah, jika kalian baru pertama kali, maka tulisan di sini adalah edit, sedangkan jika kalian pernah menginstal, mengulang seperti itu, ini akan baca seperti ini. Lalu yang selanjutnya, membuat folder untuk proyekan kalian. Kalian pilih dulu, tentukan dulu di mana proyekannya akan kalian tempatkan. Di sini saya memilih dokumen, lalu ada kuliah, lalu project. Nah, project akan simpan di sini. Nanti akan membuat folder baru lagi, lalu akan disimpan di sini. Kalian bisa klik ini, klik yang nama atasnya, lalu copy di sini. Sebelumnya kalian tambahkan dulu cd. Ini tuh biar nanti kita terhubung ke folder yang ini. Jadi ketika kalian membuat proyekan, itu akan disimpan di sini. Nah, ini sudah masuk ke sini. Lalu bagaimana cara memulainya? Kita klik Ionic, start. Lalu ini ada pertanyaan, apakah akan dibuatkan wizard? Kita klik no. Nah, di sini saya diminta untuk memakai Angular. Project name, apa nama project kalian? Apa nama folder untuk project kalian? Sini saya akan memakai sample. Nah, oke, lanjut.
Nah, kita pilih yang blank karena ini blank di sini tuh artinya memulai dari nol project kan. Kita pilih yang blank dulu. Tunggu. Oke, ini kan sudah selesai dan kita diberi pertanyaan lagi. Apakah kita ingin membuat akun ini? Kita pilih mau saja. Semua sudah selesai dibuat. Coba kita cek ya. Apakah di sudah. Nah, ini sudah ada folder project kan yang sudah kita buat tadi, sampel app. Nah, di dalamnya banyak sekali kan, pasang lagi, buka lagi, banyak lagi. Oke, sekarang bagaimana kita memulainya lagi? Kita buka Visual Studio Code kita. Oke. Nah, kita pilih file, open folder, copy, simpan sini, paste. Nah, ini sudah masuk di directory sampel app-nya sort folder. Nah, maka akan keluar yang seperti ini. Plus. Nah, ini sudah ada kan codingan-codingan dari si folder sampel app. Di sini ada library dari Ionic ini untuk memudahkan kita dalam running seperti itulah. Kalian bisa mendownloadnya, menginstalnya di extension pilih dan terus cari Ionic. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara kita merunningnya? Kita pilih terminal, new terminal. Karena tadi kita di CMB, ini kan kita PowerShell nih, maka di sini kita rubah dulu. Klik yang tanda panah ke bawah ini yang dekat plus, lalu pilih command prompt. Nah, PowerShell-nya kita hapus saja. Jadi kita di CMD ini dan sudah ada di bagian sini. Ketika kita ngetik dan running apa saja, itu akan muncul di folder yang ini. Di dalamnya, jadi bukan di luaran seperti itu, bukan. Dengan mengetik Ionic Self di sini, nanti ketika kita sudah mulai, ini akan langsung menuju ke webnya, ke browser kita. Nah, ini sudah running dan seperti ini. Lalu bagaimana kita nge-build si codingan itu menjadi suatu APK? Buka lagi Visual kalian, tambah lagi si CMD nya. Jadi yang ini tadi kita buat runningnya, yang ini kita buat buildnya. Kita klik ketik aja Ionic cap add Android. Dan bisa ditunggu. Nah, sudah. Lalu kita yang kedua Ionic, lalu yang kedua Ionic cap build Androidnya, jangan lupa. Oh iya, di sini saya memakai Android karena handphone saya Android. Kalau kalian memakai iOS, kalian bisa klik iOS juga. Oke. Di sini kita pilih no. Bisa ditunggu. Nah, lihat menunjukkan. Kita pilih flash out, lalu trash sample app folder. Nah, ini sudah membuka ya. Nah, ini sudah ada kan? Mana?
sorry. Nah, ini sudah buka kan. Kita tunggu. Jika di pojok kanan kalian ada seperti ini, ditunggu saja, dan itu memang membutuhkan waktu beberapa menit ya, atau mungkin kalau itu ada yang butuhnya lumayan cukup lama. Nah, kita tunggu pokoknya segininya sampai hilang si biru garis panjang ini sampai hilang. Oke, di sini sudah selesai, artinya Android Studio kalian sudah bisa dipakai. Tapi sebelum itu, gimana caranya untuk bisa menjadi APK-nya benar APK? Kalian, ini sudah cerita yang sini. Kalian klik yang tanda palu itu, klik. Nah, ini sudah, kita bisa cek di file manager kita, lalu di folder sampel app, klik Android, klik app, klik dulu output APK debug. Nah, app debug ini tuh bisa kalian kirim di WA, terus note atau HP kalian, lalu kalian install, maka itu akan sudah terjadi. Baik, begitu saja yang bisa saya kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.